saudara, sukacita yang sempurna hanya ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita. Mari bersukacita, angkat suara menyanyikan pujian di hadapan Dia. Oh yeah, yeah. Let's go, come on church. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Hey, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on, clap your hands. Oh, haleluya. Angkat suaramu dan katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yeah, haleluya. Nikmati sukacitanya, nikmati kebaikannya, tetap aman dalam perlindungannya. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, come on, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Katakan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya. Yeah. Haleluya, sukacita kita hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Kami tidak dapat menjauh dari kasih-Mu, Bapa. Kami perlu Engkau di dalam setiap musim hidup kami, di dalam setiap langkah kami. Sepanjang Engkau pribadi yang terbaik dan terindah di dalam hidup kami, Bapa. Terpuji nama-Mu. Mari dengan ucapan syukur-Mu, bersama naikkan pujian ini di hadapan. Sebagai bentuk ucapan syukur-Mu, sebab Dia layak disembah. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Angkat tanganmu dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, pengorbananmu sempurna bagiku. Sungguh mulia tak terfikirkan dan tak terselami, segala karya-Mu di dalam hidupku, sungguh mulia dan besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu dalam hidupku, tak tergantikan oleh siapapun, hanya Kau Yesus, oh milikku. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GBI Muara Karang, dan juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Pagi ini kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan dengan benar dan dimengerti dengan benar akan berdampak luar biasa dalam hidup kita. Hidup orang yang mengerti firman akan berbuah-buah, kata Alkitab. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Manusianya akan berubah secara signifikan. Amin ya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinan-Mu agar program pagi ini penuh dengan berkat. Agar setiap kami yang mendengarnya diberkati oleh firman-Mu. Sehingga kami semua mengerti kebenaran. Sehingga seluruh hidup kami diubahkan dan hidup kami berbuah-buah. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, di minggu pagi ini kita akan belajar satu kebenaran yang mungkin bagi sebagian Bapak Ibu jarang didengar.
Hari-hari ini firman seperti ini sudah jarang disampaikan. Tetapi saya harus sampaikan pagi ini agar hidup kita berbuah-buah. Sebab manusia tidak bisa menjadi manusia luar biasa kalau firman yang disampaikan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti yang Alkitab maksudkan. Firman itu berkuasa jika disampaikan dengan benar. Dan penerimanya atau pendengarnya mengerti dengan benar. Dan berkat itu akan nyata. Orang yang diberkati bukan artinya orang menjadi kaya, bukan. Orang bisa kaya, bisa sedang, bisa biasa-biasa saja ekonominya. Tetapi manusianya manusia Allah. Amin ya. Di pagi minggu ini kita akan belajar tentang kemusafiran. Musafir kebenaran. Sebenarnya di Alkitab jelas sekali ditegaskan bahwa kita itu tidak selamanya tinggal di bumi. Kita hanya sementara ada di bumi ini. Kita hanya numpang lewat dalam bahasa sederhananya. Tidak selamanya kita ada di bumi ini. Mengapa? Yang pertama karena usia kita terbatas. Kita hidup di bumi ini hanya sebentar. Rata-rata 70 sampai 80 tahun. Kalau jaga kesehatan bisa 100 tahun, maksimum 120 tahun, lebih dari itu sudah sangat-sangat jarang. Bahkan mungkin tidak ada. Yang kedua, kita hidup sementara di bumi ini karena kita akan menuju langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah tempat kita yang sebenarnya. Nah, ini tidak banyak dikhotbahkan hari-hari ini. Padahal inti Alkitab itu. Perhatikan Alkitab dibuka dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Dimulai dengan langit dan bumi yang sekarang. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan merancang long term plan. Rencana jangka panjang untuk keselamatan umat manusia. Maka dirancanglah bukan di bumi ini. Coba kita baca Yesaya 65 ayat 17. Yesaya ayatnya yang ke pasal 65. Yesaya 65 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Semuanya menjadi baru. Baru di sini benar-benar baru, bukan langit dan bumi yang sekarang. Jangan diartikan langit dan bumi yang sekarang direnovasi menjadi baru. Bukan. Karena Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sanalah rumah kita yang sebenarnya. Ini perlu dicamkan baik-baik. Banyak jemaat zaman sekarang tidak berpikir tentang surga, tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Malah mau hidup nyaman di bumi. Ini tidak alkitabiah sama sekali. Di dalam perjanjian baru, ditegaskan sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Saya bacakan ya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Perjanjian baru mengulang janji Allah yang satu ini. Bahwa sebenarnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Alkitab itu dimulai dari penciptaan langit dan bumi yang sekarang. Tapi diakhiri di dalam kitab Wahyu
Dikisahkan Wahyu 21 ayat 1. Di situ dikisahkan bagaimana langit yang baru dan bumi yang baru itu nanti menjadi nyata. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sudah tidak ada lagi, saudara. Dan laut pun tidak ada lagi. Yang lama sudah berlalu, tidak ada lagi. Bahkan Alkitab menjelaskan bagaimana langit dan bumi akan lenyap. Sehingga betapa salehnya kita harus hidup. Karena langit dan bumi ini akan lenyap. Supaya kita tidak ikut lenyap bersamanya. Agar Tuhan berkenan atas hidup kita. Nah, ada satu kebenaran yang menjadi inti daripada firman pagi ini. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita semua itu pendatang dan perantau di bumi. Bukan penduduk bumi. Settingnya itu sebagai pendatang dan perantau. Di dalam teks asli Alkitab, pendatang di situ dipakai kata paroikos. Maksudnya adalah foreigner. Foreigner itu orang asing, stranger. Temporary resident, artinya kita tinggal sementara. Itu arti paroikos. Dan perantau dipakai kata parepidemos. Artinya adalah seorang yang datang dari negeri asing ke suatu lokasi untuk tinggal sementara. Jadi dalam bahasa sederhana ayat ini berkata demikian. Jadi kalau kita semua adalah pendatang dan tinggal sementara di bumi, jangan kedagingan. Nanti ditolak Tuhan untuk pulang ke surga. Kita semua itu pendatang di bumi. Tinggal sementara, permanen, temporary resident, bukan permanen. Ya. Nah, banyak orang hidup di bumi ini seolah-olah menjadi permanen, mempersiapkan kesuksesan di bumi, memupuk kekayaan di bumi. Tetapi tidak memikirkan kekekalan, langit yang baru dan bumi yang baru. Ini orang-orang yang kalau dikatakan di Alkitab, orang kaya yang bodoh. Setiap hari ia menimbun hartanya. Tapi hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa ada langit yang baru dan bumi yang baru. Ia merasa penduduk di bumi selamanya. Padahal ia hanya sementara di bumi. Jadi mengumpulkan harta segitu banyak jangan untuk diri sendiri. Sebab barang siapa hidup untuk dirinya sendiri, pasti Tuhan tidak berkenan. Hari ini banyak teologi yang masuk dalam kategori teologi kemakmuran. Yang fokusnya adalah diri sendiri. Mau kaya, yang penting aku kaya. Aku diberkati. Kalau yang lain resesi, aku resepsi katanya. Waduh, tidak punya etika. Kalau yang lain resesi, kita harus menjadi penolong mereka. Jangan egois. Ini cara mindset seseorang harus dirubah. Makanya firman itu berkuasa. Firman itu dikatakan bagaikan pedang bermata dua. Yang sanggup memisahkan jiwa dan roh dan pikiran kita. Itu suatu ungkapan bahwa firman itu punya kuasa yang luar biasa. Yang menggantikan mindset yang ada. Jadi ingat baik-baik, kita semua itu pendatang di bumi. Temporary resident. Jadi jangan mendirikan rumah dalam arti tinggal di bumi. Jangan membangun kerajaan di bumi. Sebab bumi akan kita tinggalkan. Kalau seseorang
sadar bahwa dirinya perantau, musafir, maka tentu hidupnya akan berubah. Dibanding kalau ia berpikir bahwa aku harus jadi penduduk bumi selamanya. Tentu berbeda. Kalau kita hidup sementara, tentu ia tahu ketika ia pegang harta. Harta ini akan kutinggalkan. Tidak selamanya bisa dipegang. Harta ini sementara. Bapak Ibu tahu permainan monopoli ya? Jadi seolah-olah kita sedang bermain monopoli. Uangnya banyak juga nggak apa-apa, tapi akhirnya juga dilepas juga. Oleh sebab itu, jika kita hidup di bumi sementara, apa yang harus kita lakukan? Jangan tidak mengerti kebenaran. Orang yang tidak mengenal Allah pasti binasa, meskipun umat pilihan. Hosea 4 ayat 6 tertulis bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal Allah? Karena menolak pengenalan itu. Jadi kita semua di saat pandemi begini, dalam situasi apapun, jangan tinggalkan firman Tuhan. Kita harus mengerti firman dengan benar. Kita harus selalu ingat bahwa kita bukan penduduk di bumi. Kewarganegaraan kita ada di surga. Kita hanya tinggal sementara di bumi. Ya. Sebagai musafir di bumi, kita jangan terkontaminasi dengan cara hidupnya orang dunia. Itu berkali-kali loh diperingatkan di Alkitab. Jangan kedagingan. Kalau kamu ditebus, kamu orang berhutang. Berhutang supaya hidup menurut roh, jangan hidup menurut daging lagi. Dengan mindset yang sebagai musafir, kita akan bisa melakukan segala perkara bersama Tuhan. Orang yang mindsetnya akan tinggal di bumi selamanya, tidak bisa menjadi murid Tuhan. Ya, tidak bisa. Nah, intinya adalah dengan ingat bahwa kita itu hanya musafir, asal kita dari surga, maka jadilah hamba Tuhan. Itu maksudnya. Jadi hamba Tuhan itu bukan jadi pendeta saja, bukan. Jemaat pun hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan maksudnya begini, kita itu hambanya Tuhan. Seorang hamba pasti melakukan kehendak tuannya. Selama ini kita semua sudah lakukan kehendak Tuhan belum? Kadang-kadang orang tidak tahu kehendak Tuhan apa, bagaimana mau melakukannya. Makanya firman Tuhan sangat berkuasa. Kitab Roma berkata bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Ada satu catatan pada kitab Ibrani, di mana kita diingatkan bahwa kita hanya sementara di bumi. Bahwa tanah air kita bukan di bumi ini. Ini kelompok orang beriman loh. Ibrani pasal 11 itu cerita tentang kelompok orang-orang yang beriman. Khususnya kita akan membaca dari ayat 13 sampai 16. Ibrani 11 pasal 13 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu membaca firman harus mengerti konteksnya. Ya. Oke, saya bacakan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di dalam iman orang-orang hebat ini tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Kenapa? Karena apa yang dijanjikan itu ada di bumi yang lain, di bumi yang baru. Bukan di bumi yang sekarang. Ingat itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Mengapa dari jauh? Karena belum sampai ke sana. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Orang beriman itu, ya cirinya adalah ia sadar bahwa dirinya adalah seorang musafir di bumi.
ya tujuan akhirnya ada di rumah Bapa di surga. Oleh sebab itu hidupnya adalah mempersiapkan diri agar ketika Tuhan datang didapati kita berkenan hidup kita. Itu musafir yang benar, ya. Jangan berpikir bahwa kita harus sukses di bumi ini untuk hidup sendiri. Kita hanya musafir sementara. Ya. Ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Orang beriman itu salah satu cirinya adalah rindu akan suatu tanah air. Ayat 16 dijelaskan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu satu tanah air surgawi. Orang beriman itu cirinya adalah rindu tanah air surgawi. Bukan betah di bumi. Ingat baik-baik itu. Ciri yang pertama. Jadi kalau seseorang tidak pernah memikirkan ingin ke surga, berarti ia bukan beriman. Sebab iman itu orientasinya surga, bukan bumi. Hari ini banyak orang menggunakan iman untuk memperoleh sesuatu di bumi, punya rumah di bumi, dan sebagainya. Itu hanya sebagian, jangan cuma berhenti sampai di situ. Yang terutama adalah perkenanan Tuhan. Apakah ketika kita mati, Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ibrani ini mengingatkan kita bahwa kita itu seorang musafir. Seorang musafir itu hanya numpang lewat, ingat. Jadi jangan digenggam segala sesuatu. Ada orang yang sangat pelit. Ia berpikir bahwa hartanya itu bisa digenggamnya erat-erat. Padahal hartanya itu pasti lepas ketika ia mati. Justru hartanya itu menjadi kutuk ketika ia genggam erat-erat. Seharusnya harta seseorang itu menjadi berkat. Dilepaskan menjadi berkat. Memberkati banyak orang. Selama ini teologi diarahkan untuk egois. Yang penting aku diberkati. Salah. Salah itu. Alkitab mencatat yang sebaliknya. Kalau kita musafir di bumi, cirinya itu rindu tanah air untuk pulang. Tanah air surgawi. Yang kedua cirinya adalah, kalau kita itu musafir di bumi, jangan bercampur dengan bumi ini. Kita cuma sementara di bumi, jangan terkontaminasi oleh cara hidup orang di bumi ini, orang dunia, yaitu kedagingan. Jangan terkontaminasi karena kita mesti balik ke surga. Ya. Sementara kita hidup di bumi, ada misi dari surga yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu saya ingatkan ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kamunya itu bukan hanya pendeta loh, kita semua termasuk jemaat. Jemaat juga hamba Tuhan. Ya, semuanya kita adalah imam-imam yang rajani. Amin. Jangan merasa pendeta lebih tinggi, tidak. Semua kita adalah imam-imam yang rajani. Tentu saja respon kita yang membedakan kita. Ada yang serius mau melakukan kehendak Tuhan, ada yang tidak serius. Ada misi yang dibawa dari surga. Apa? Coba Bapak Ibu pikirkan baik-baik. Kalau kita orang surgawi, lalu kita bertugas di bumi, ada misi yang diemban. Misinya apa? Apakah aku mau mengumpulkan kekayaan untuk diriku? Ya jelas tidak. Misinya apa? Di bumi ini. Misinya tentu saja satu misi dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Yaitu proyek keselamatan. Pikul salibmu jadi teladan supaya banyak orang juga ikut mengecap kebenaran sehingga banyak orang juga diselamatkan. Nah, seseorang yang tidak merasa sebagai musafir biasanya cirinya pelit, egois,
tidak peduli terhadap sesama, rebutan dengan cara-cara yang curang dan sebagainya. Banyak sekali manusia yang tidak menyadari bahwa kita harus jadi musafir di bumi. Roma 12 ayat 2, di situ menjelaskan bahwa, coba kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita itu musafir, jangan menjadi serupa dengan dunia, sebab kita mampir di dunia hanya sebentar, lalu kembali ke surga. Jangan terkontaminasi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai musafir kita misinya cuma satu. Kita harus memiliki pembaharuan akal budi, jangan seperti orang dunia, supaya kita bisa membedakan mana yang baik kehendak Allah dan mana yang sempurna yang berkenan kepada Allah. Musafir itu jangan diartikan seperti bayangan orang pada umumnya. Waduh, musafir itu jadi pengemis, tidak punya apa-apa. Bukan itu yang dimaksud musafir di sini. Yang dimaksud musafir di sini adalah musafirnya Tuhan yang diutus ke bumi. Musafir-musafir kebenaran. Musafir pendatang. Ada satu ayat yang berkata, kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari surga. Jangan seperti orang dunia. Justru kitalah yang harus menjadi garam dan terang dunia. Sebagai musafir kitalah yang menjadi agent of change, pengubah-pengubah. Begitu. Nah, sebagai musafir kita beda, bukan menjadi pengemis. Kerja keras, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kalau memiliki kekayaan banyak, tidak merasa itu miliknya. Karena segala sesuatu akan ditinggalkan. Nah, dengan cara berdemikian maka kita akan bisa menjadi efektif sebagai murid Tuhan. Jika tidak demikian maka kita tidak akan bisa jadi murid Tuhan. Banyak orang menjadi Kristen tapi bukan murid Tuhan Yesus. Karena masih egois, masih hidup di dalam dosa. Kalau ke gereja maunya cuma diberkati, gak maju-maju imannya dari dulu. Iman yang benar itu mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Bukan pusatnya diri sendiri. Ketika baru bertobat mau belajar, ya kita maklum. Minta-minta terus. Tapi dengan berjalannya waktu, selain minta kita juga harus mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Seorang musafir tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak berasal dari bumi, jadi ia tidak akan mengadopsi cara hidup orang di bumi. Cara hidup orang dunia. Tapi harus mengadopsi cara hidup kota, tempat di mana ia berasal. Surgawi. Inilah yang harus kita pelajari seumur hidup kita. Ya. Masalahnya itu banyak ajaran yang salah. Jadi banyak orang tidak mengerti kebenaran. Banyak orang malah membangun hidupnya dan tidak punya mental sebagai musafir. Kalau disuruh menderita, belajar keras, bekerja keras, tidak serius mau menanggapi. Bahkan ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa bumi inilah yang akan menjadi surga. Nah, ini cilaka ini. Bumi inilah yang akan diperbaharui. Padahal ada ayat Alkitab mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Tapi nekat loh orang-orang ini mengajarkan bahwa surga itu sebenarnya bumi ini. Pada kesempatan pagi ini saya ingin ingatkan kita semua. Bahwa surga itu bukan bumi ini. Surga itu bumi yang baru yang diciptakan Tuhan nanti. Langit dan bumi yang baru. Amin ya. Jadi jangan betah di bumi. Kalau kita melakukan kerja keras, belajar keras, sukses itu dalam rangka supaya selama kita ada di bumi kita bisa efektif menjadi alat Tuhan. Bisa memberkati sesama.
bisa menyelamatkan banyak jiwa, bisa berbuat baik kepada semua orang, agar semua orang melihat adanya firman dalam diri kita, ada kebenaran dalam diri kita. Agar setiap orang mengerti, orang ini kok tidak merasa memiliki ya, seperti seorang musafir. Itu yang benar. Manusia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan kalau tidak merasa sebagai musafir. Karena orang yang tidak merasa sebagai musafir akan berasa sebagai penduduk. Maka ia akan berusaha memiliki semua yang ada di bumi. Banyak ajaran yang salah. Fokusnya hanya berkat jasmani. Bukan langit baru, bumi baru. Bukan karakter yang diinginkan Tuhan. Tapi hanya yang penting aku dapat berkat jasmani di bumi. Kaya raya, punya jodoh, punya rumah di bumi. Bisnisku sukses. Bukan hanya itu, kalau hanya itu salah. Nanti menyesal kemudian. Karena semua itu pasti kita lepas. Yang menjadi masalah adalah setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Hal ini sesuai dengan perumpamaan soal talenta. Tuhan yang mengajar. Tuhan Yesus langsung yang mengajar. Hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang bepergian jauh. Lalu dipanggil hamba-hambanya. Ini menggambarkan Tuhan Yesus yang pergi ke surga. Dan kita semua hamba-hambanya. Lalu hamba-hambanya diberi modal. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1 talenta. Suatu hari tuannya kembali lagi. Suatu hari Tuhan Yesus kembali lagi. Dan hamba-hambanya dipanggilnya satu persatu. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh talenta yang ada pada kita. Talenta di sini bukan bakat. Atas semua yang ada pada kita. Kita menggunakan harta kita untuk apa? Waktu kita untuk apa? Keahlian kita untuk apa? Semua yang ada pada kita itu untuk apa? Nah, jadi hidup ini serius. Jangan belajar asal-asalan. Alkitab kita itu memiliki kuasa jika diartikan dengan benar. Ya, Bapak Ibu, jangan cuma mengejar berkat. Nanti menyesal kemudian. Banyak orang yang mengejar berkat lalu terjadi infeksi COVID dan meninggal. Terus bagaimana? Tidak cocok bukan? Dan yang lebih penting lagi, apa sih yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita? Itu yang paling penting. Bukan apa yang aku inginkan atau aku ingini. Tapi apa yang Tuhan ingini, itulah yang harus kita prioritaskan. Hari ini banyak orang prioritasnya salah. Prioritasnya diri sendiri. Bagaimana aku menjadi sukses, diberkati Tuhan. Diri sendiri terus. Aku terus. Mari kita berubah. Prioritasnya adalah Tuhan. Tuhan, kau ingin apa? Tuhan, kau berkehendak apa yang harus kulakukan? Nah, sebagai seorang musafir kita harus memiliki ciri-ciri itu. Karena di bumi sementara kita tahu bumi akan hancur. Sehingga kita berusaha hidup. Kudus, tak bercacat, tak bercelah. Makanya Alkitab berkata, ya, Alkitab itu jelas sekali memberikan satu peringatan bahwa langit dan bumi akan lenyap. Jika demikian, jika langit dan bumi akan hancur secara demikian, yaitu oleh api, betapa salehnya kamu harus hidup. Betapa benarnya kamu harus hidup. Begitu. Jadi kita harus berusaha hidup seperti itu. Jika engkau memanggil dia Bapa, maka kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Dalam ketakutan, tapi jangan salah, bukan takut karena teror atau apa. Takut akan dosa, takut berbuat dosa. Amin. Jadi selama kita ada di bumi ini, kita takut berbuat dosa.
tapi kita tidak takut apapun termasuk tidak takut mati. Ya, oke. Nah, jadi kita itu sebenarnya musafir, traveler yang hanya mampir. Jadi tidak boleh terinfeksi oleh karakter orang duniawi. Ya, kewargaan kita itu di surga. Coba kita baca Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Tuh, jelas kan? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini, yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu sekalian, jarang ya orang berkhotbah tentang musafir ya, padahal ini sangat penting. Ya, harus dibaca ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. Bapak Ibu jangan malas baca ayat Alkitab. Semua yang di bumi ini sementara, fana. Coba dibaca 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, ini figuratif ya, maksudnya mati kita, kemah itu tubuh kita, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Di surga, bukan di bumi ini. Ya, suatu tempat kediaman yang kekal. Kalau bumi yang sekarang tidak kekal, bumi yang baru di surga itu kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, yang Tuhan rancang, yang Tuhan ciptakan. Itu sebabnya ayat Alkitab dengan jelas, sesungguhnya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Hebat ya? Nah, Bapak Ibu kalau tidak mau berubah, barang siapa menabur dia menuai. Segala sesuatu ada akibatnya. Jangan anggap enteng. Ya. Jadi kalau kita bicara soal musafir, jangan salah mengerti ya Bapak Ibu ya. Bukan kita hidupnya kalau gitu nggak bekerja keras, musafir saja gelandangan sana sini, miskin, gagal hidupnya. Bukan. Bukan pengemis loh yang dimaksud musafir itu. Musafir itu jiwanya, mindsetnya. Bahwa kita bukan di bumi ini menetap, hanya sementara. Untuk itu akibatnya, jika kita punya harta yang banyak, pasti tidak digenggam erat-erat. Pasti lebih mudah menjadi murid Kristus. Untuk menjadi berkat. Pasti. Pasti pikirannya tidak hanya diri sendiri, karena tubuh ini fana, sementara. Pasti segala sesuatu kita lakukan untuk hanya menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan termasuk menyenangkan sesama, memberkati sesama. Itu maksudnya. Kalau banyak orang mengerti firman ini ya, hidupnya akan menjadi luar biasa. Jadi jangan hanya mendengar firman yang cuma seperti menghibur-hibur aja. Kamu luar biasa. Apanya yang luar biasa? Kalau seseorang masih berpikir dirinya itu penting, bahwa ia penduduk di bumi, itu tidak luar biasa sama sekali. Itu akan gagal nanti malahan. Ditolak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebagai musafir, kita di bumi kerja keras. Meskipun waktunya di bumi singkat, tapi kita tahu karena kita membawa misi surgawi. Jadi kita akan hidup semangat. Belajar keras kebenaran. Kerja keras. Seluruh yang ada pada kita, uang dan sebagainya, akan disalurkan menjadi berkat bagi sesama. Tidak pelit. Tubuh ini sementara. Jadi tidak berani berbuat dosa. Karena cuma sementara akan mati. Dan harus
menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Jadi tampilkan karakter surgawi. Jadilah saksi Kristus yang efektif. Nah, supaya efektif bagaimana? Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela, supaya orang bisa melihat ada Tuhan dalam diri kita, ada kebenaran dalam diri kita. Kerja keras, studi yang keras, belajar yang keras, jujur, ya, kasih contoh ke orang lain, supaya orang lain pun bisa mengerti. Selamatkan banyak jiwa. Waktunya sangat singkat, Bapak Ibu. Jadi menjadi musafir itu ciri orang yang mau selamat. Kalau orang tidak mau selamat, ia tidak akan memiliki ciri musafir. Perhatikan baik-baik. Lepaskan segala milikmu, kata Tuhan Yesus. Kita disuruh melepaskan seolah-olah kita tidak punya apa-apa, tidak berhak memiliki. Sebab kalau kau tidak lepaskan segala milikmu, kau tak dapat jadi muridku. Gak bisa belajar, semua kau genggam erat. Kau merasa bumi ini rumahmu. Gak bisa diarahkan ke bumi yang baru, langit bumi yang baru. Gak bisa diajari untuk menjadi saksi Kristus yang memberkati sesama. Malah pelit, malah fokus pada hal-hal lain. Tiap hari main game, tiap hari berbuat dosa, tiap hari waktu dihabiskan untuk nonton film, tiap hari tega melihat orang sengsara, tidak mengulurkan tangannya. Mengapa? Karena tidak merasa sebagai musafir. Coba Bapak Ibu berpikir berubah. Aku di bumi sementara, sebentar aku akan mati semuanya. Tapi aku akan pulang ke surga, membawa perkenanan Allah. Apakah aku didapati berkenan atau tidak? Itu yang benar. Makanya Rasul Paulus mengerti banget. Ia hidup sebagai musafir di bumi. Sehingga ia menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik aku makan, minum, atau apapun lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Amin ya. Firman yang benar itu akan mengubah, mempunyai daya ubah. Bapak Ibu, kalau mendengar firman ini harus berubah. Dan kalau Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu pasti mengerti, pasti berubah. Hidup ini cuma satu kali, saya ingatkan, dan tidak panjang. Rata-rata 70 sampai 80 tahun. Bahkan ada banyak yang jauh lebih muda dari itu. Dunia sudah tidak aman, hari ini ada pandemi, jaga kesehatan. Kalau kena COVID pun tidak usah takut, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada banyak orang kena tapi sembuh. Hanya sebagian kecil yang tidak sembuh. Jangan takut terhadap virus. Takutlah jika kita tidak menyenangkan Tuhan. Belajarlah menjadi musafir di bumi. Sehingga pikiran kita tidak menancap di bumi. Pikiran kita, oh rumahku ada di surga. Bumi hanya temporary resident. Kalau seluruh yang di bumi ini akan terlepas, untuk apa juga pelit? Malah mencelakakan pelit. Oh kalau gitu aku harus memakai seluruh yang ada padaku untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mendengar firman kebenaran seperti ini, lakukan. Sebab kalau tidak dilakukan percuma semua ini. Ada amin? Ya. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, kita tidak boleh pasif. Justru kita harus makin rajin menjadi berkat. Sebab ada banyak orang susah ekonominya. Makan saja sulit. Kita musafir di bumi.
yang menolong banyak orang-orang di bumi. Begitu yang benar. Musafir-musafir kebenaran. Yang mengabarkan kebenaran kemanapun kita pergi. Yang memforward kebenaran kemanapun, apapun yang kita dapatkan tentang kebenaran, kita akan forward ke orang lain. Tapi kalau itu bukan kebenaran, kita akan hapus. Musafir itu misinya begitu, karena musafir dari surga. Jadi misinya adalah misi surgawi. Bapak Ibu sekalian, jemaat GBI Muara Karang, juga seluruh umat Tuhan, dimanapun berada, yang mendengar firman ini, mari kita berubah. Kalau kita bisa merasakan menjadi musafir-musafir kebenaran, barulah itu murid Kristus. Barulah kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Barulah aroma surgawi bisa dicium orang-orang sekeliling kita. Amin ya. Tanpa menjadi musafir di bumi, kita tidak akan bisa efektif hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Gereja GBI Muara Karang menyampaikan firman secara online, ibadah online. Bapak Ibu jangan berhenti beribadah. Sebab ibadah itu mau online mau offline sama saja. Yang penting sikap hati kita apakah berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Hari ini kita belajar dengan mengubah mindset menjadi musafir di bumi, maka kita akan bisa menjadi alat di tangan Tuhan secara efektif. Maka kita tidak akan menjadi pelit, egois, maka kita tidak akan menjadi malas. Justru sebagai musafir, karena waktunya pendek, aku harus kembali ke surga, aku harus selesaikan tugasku selama aku hidup. Aku tidak boleh terkontaminasi dengan orang dunia. Sifatku adalah sifat surgawi. Mari kita semua belajar dan bertobat. Saya percaya firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, bagikan link ini ke teman-teman, saudara-saudara yang Bapak Ibu kasihi. Sebab ada banyak orang tidak mengerti kebenaran. Jadilah saksi Tuhan, alat di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur pagi ini tidak kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa secara khusus untuk gerejamu di tempat ini, GBI Muara Karang, dan juga gerejamu dimanapun berada. Engkau berkati menjadi sumber kebenaran bagi sekelilingnya. Bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, berkati program ini agar seluruh anak-anak-Mu di seluruh pelosok di ujung bumi ini boleh mendengar firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, juga gembala di tempat ini, Bapak Pendeta, Dr. Fajar, dan seluruh keluarga besarnya, serta pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini kembali firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang baru kepada kita semua. Terima kasih untuk hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Widnyo Tanto, MMMTH, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Saudaraku, pada hari ini firman Tuhan diberi judul yaitu musafir kebenaran. Haleluya. Apa itu artinya musafir? Musafir artinya pengelana, artinya hanya sebentar, hanya sementara saja.
Ini mengingatkan kita bahwa kita semua, saudara dan saya, keberadaan kita di dunia ini cuma sebentar, cuma numpang lewat saja, saudara. Kenapa dikatakan hanya sebentar? Oleh karena yang pertama yaitu umur daripada manusia itu terbatas sampai 70 sampai 80 tahun. Kadang-kadang memang ada yang sampai 100 tahun, tetapi jarang sekali, saudara. Dan oleh karena itu kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, sementara saja. Dan yang kedua alasannya sementara itu karena kita punya tempat tinggal yang sebenarnya bukan di bumi ini, tetapi ada satu tempat yang luar biasa, yaitu di mana ada bumi baru dan langit yang baru. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Saudara, dalam Alkitab dikatakan di 2 Petrus pasal 2 ayat 11 bahwa kita semua adalah pendatang dan perantau. Jadi bukan penduduk bumi, kita cuma perantau dan pendatang, saudara. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Dan kita mau lihat apa yang menjadi ciri-ciri dari seorang musafir. Seorang musafir itu selalu punya kerinduan akan tanah air surgawi. Seorang musafir juga jangan sampai terkontaminasi dengan dunia ini. Dan seorang musafir juga harus mempunyai misi. Apa misinya? Yaitu membangun suatu proyek keselamatan dengan cara memikul salib, menjadi teladan buat banyak orang, dan juga mempunyai karakter yang baik, tidak egois, peduli kepada sesama. Dan Tuhan juga mau kita menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi agent of changes atau agen perubahan. Kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita buat Tuhan, saudaraku. Dan yang Tuhan mau, hiduplah dengan kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Haleluya. Dan akhirnya di Filipi 13 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Begini firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wigno yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati pelayanan, memberkati gereja, dan juga memberkati keluarga Bapak. Puji Tuhan. Saudara, saya akan beri pengumuman bahwa pada minggu depan, tanggal 15 November 2020, juga jam 10 pagi, kita akan adakan ibadah raya online, masih online ya saudara. Dan kita akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Itulah pengumuman dan mohon perhatiannya, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa, baik doa penutup maupun sekalian doa berkat. Kita tundukkan kepala, saudara. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali firman-Mu memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Tuhan, firman-Mu hari ini dengan satu judul yang luar biasa memberkati kami, yaitu mengenai musafir kebenaran. Bahwa kami semua diingatkan keberadaan kami di bumi ini hanya sementara saja. Bukan sebagai penghuni, tetapi cuma sebagai pendatang dan perantau ya Tuhan. Biar kami boleh melakukan
firman yang telah disampaikan kepada kami dengan sebaik-baiknya ya Bapa, menurut kehendak-Mu, agar kami dapat melakukan tugas-tugas yang Kau berikan kepada kami untuk menjalani visi misi di dunia ini ya Bapa, menjadi alat daripada kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberikan pelayanan dengan firman-Mu, memberikan kekuatan dan pencerahan kepada kami. Berkati keluarganya, berkati juga kepada gerejanya ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami terus-menerus tidak pernah jemu berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat para pemimpin-pemimpin bangsa, Tuhan berikan hikmat dan akal budi kepada mereka. Dan juga buat seluruh aparat pemerintah, baik di tingkat pusat sampai di daerah-daerah, selalu Tuhan memberikan akal budi kepada semuanya ya Bapak. Kami rindu Tuhan, negara kami boleh selalu ada dalam damai sejahtera. Dan terlebih lagi Tuhan, tolong ya Bapak, supaya kami bisa cepat terbebas daripada virus pandemi corona ini ya Tuhan. Terima kasih, kami tahu hanya pengampunan, hanya pemulihan yang daripada-Mu yang bisa memberikan pertolongan dan kebebasan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala doa dan permohonan kami ini. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dan kasih daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus memberi kekuatan kepada kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.